Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Eka selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Teknologi. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerjasama kami dalam pembuatan Google Data Studio. Di sini kami mengambil sampel dari perusahaan Organica Grocers. Jadi, Organica Grocers ini sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan produk makanan dan minuman yang dideliverikan langsung kepada customer. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam tools apa saja yang kita gunakan, di sini kami mau menjelaskan apa itu fungsi dari Google Data Studio. Jadi fungsinya itu untuk mengubah data menjadi dashboard dan laporan yang informatif, mudah dibaca, mudah dibagikan, dan dapat disesuaikan sepenuhnya. Oke, jadi kita udah masuk di sini ke Google Data Studio-nya. Dari beberapa gambar yang sudah ada tertera di dalam layar ini sekarang, kami menggunakan beberapa tambahan diagram dan tambahan kontrol. Jadi kami menggunakan beberapa tools juga. Jadi yang pertama, kami menggunakan tambahan kontrol, yaitu menu drop down. Jadi contohnya seperti kolom periode ini, dan sama di pojok kanan atas. Nah, itu kami menggunakan kontrol drop down. Jadi, gunanya buat apa sih? Jadi, drop down ini menu merupakan sebuah elemen kontrol grafis yang memunculkan daftar agar pengguna itu dapat memilih salah satu dari daftar menu yang ada. Contohnya di dalam kategori, itu ada beberapa jenis makanan atau minuman. Maaf, ini minuman seperti selai, buah, susu, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kami menggunakan tools yaitu tambahan diagram. Diagram yang kami gunakan itu yang pertama di kartu skor. Nah, ada kartu skor di situ gunanya untuk memvisualisasikan dan mengukur data hasil penjualan berupa angka. Contohnya seperti tingkat kepuasan ini tertera angka yang digunakan untuk mengukur hasil penjualannya. Terus selanjutnya kami juga menggunakan diagram batang. Diagram batang ini kami gunakan untuk melihat penjualan tiap periodenya. Selanjutnya ada diagram, kami menggunakan diagram geografis. Jadi diagram geografis ini kami gunakan untuk melihat jumlah hasil penjualan di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir kami menggunakan tambahan diagram tabel. Jadi diagram tabel ini digunakan untuk perincian dalam proses penjualan. Mungkin itu yang kami gunakan tools-toolsnya. Selanjutnya kami akan menjelaskan, memaparkan hasil penjualan per periode. Yang pertama di bulan Januari 2020 dengan tingkat kepuasan 82,75% dan penjualan sebesar 38.360.000 dengan target penjualan 800 juta. Dan penjualan di daerah Medan sebesar 2.760.000 dan di Jakarta mencapai 26.950.000 dan yang ketiga di Surabaya dengan total penjualan 8.650.000. Selanjutnya masuk ke tabel. Nah, di sini ada 4 tabel yang menunjukkan kategori sales, nama produk, dan customer. Dan berikut kategori di tahun 2020 bulan Januari ada minuman, buah, roti,
Dan sales ada 4 nama yang tertera di sini. Dan nama produk juga ada 7 produk yang tertera di dalam sini. Dan ada 8 customer. Oke, untuk selanjutnya, periode berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ci, silakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pada periode 2. Pada diagram geografis yang memetakan jumlah penjualan tiap daerah, hanya ada 3 daerah, yaitu Balikpapan sebanyak 1.275.000 penjualan, kemudian di Semarang ada sebanyak 19.300.000 penjualan, dan di Surabaya sebanyak 1.840.000 penjualan. Kemudian untuk kartu skor, pada tingkat kepuasannya sebanyak 73%, kemudian total penjualannya ada 22.415.000 penjualan, dengan target penjualannya masih sama dengan periode sebelumnya, yaitu 800 juta. Untuk filter pada periode ini hanya ada 4, ada kategori, ada 3 kategori yaitu sup, roti, dan permen. Pada sales ada 3 nama yaitu Naila Subandono, Agus Setiawan, dan Darmanto Aji. Kemudian pada nama produk ada krim kerang, campur biskuit coklat dan coklat. Dan customer ada 3 juga yaitu CP Sinar Bajadrang, PT Kaki Jaya Abadi, dan CP Abadi Sentosa. Kemudian untuk diagram batang dapat dilihat ya, total penjualan pada periode 2 ini berada pada 20 juta penjualan sampai 25 juta penjualan. Nah, untuk selanjutnya pada tabel filter tadi, yaitu kategori sales nama produk dan customer, dapat dilihat penjualan tertinggi dicapai pada kategori sup dengan sales Naila Subandono dengan nama produknya yaitu sup krim kerang, dan customer yaitu CP Sinar Bajadrang dengan persen penjualan sebanyak 86,1%. Terus selanjutnya pada periode 3. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu pada periode 3 tahun 2020, di mana tempat persebaran penjualan dapat kita lihat pada diagram grafis berikut, di mana di Medan terjadi penjualan sejumlah 12.750.000, lalu di Jepara penjualan sebesar 11.600.000, di Pasuruan penjualan berjumlah 138.000, lalu pada tingkat kepuasan dapat kita lihat pada kartu skor, di mana tingkat kepuasan sendiri mencapai 76,43%, adapun penjualan berjumlah 169.150.000 dengan target penjualan 800.000. Selanjutnya dapat kita lihat pada kategori pada menu drop down, di mana kategori sendiri berisi minuman, permen, saus, selai, bumbu, serta roti. Lalu ada sales. Selanjutnya untuk customer sendiri ada 4. Pada diagram tabel dapat kita lihat pada kategori penjualan, minuman mengalami tingkat penjualan tertinggi. Untuk sales atas nama Agus Setiawan, nama produk sendiri kopi, serta customer berasal dari PT Ajimas Jaya. Selanjutnya pada diagram batang dapat kita lihat rentang penjualan berjumlah sekitar 150 juta sampai 200 juta. Pada periode 4 2020, tersebar di wilayah Medan dengan total penjualan 26.220.000, di Kota Banten dengan total penjualan 13.752.500, di Kota Semarang dengan total penjualan 6.200.000, di Kota Jepara dengan total penjualan 2 juta, di Balikpapan total penjualan 12.180.000, di Kota Malang dengan total penjualan 43.275.000, di Kota Pasuruan dengan total penjualan 14.025.000, dan di Kota Surabaya dengan total penjualan 35.200.000. Lalu pada tingkat kepuasan sekitar 78,94% dengan total penjualan 189.752.500 dan target penjualan 800 juta. Lalu pada menu dropdown terdapat kategori sales nama produk dan customer, di mana kategori tersebut ada minuman, selai, susu, mie, daging kaleng, saus sup, minyak, bumbu, roti, beras, dan permen.
Lalu Sales ada Dewi Ratnasari, Ina, Darmanto, Lukas Darmaji, Naila, Subandono, Agus Setiawan, dan Andreas Niko. nama produk itu ada Sudah saya jeruk, keju mozzarella, ravioli, daging kepiting, saus kari, sup kering kerang, minyak zaitun, sirup, nasi gabah panjang, campur biskuit coklat, scones dan coklat. Lalu pada customer ada PT Kultur Indonesia, CV Sempasa Jaya, PT Paket Jaya Abadi, PT Harian Niagara, PT Haji Mas Jaya Perkasa, PT Perlindungan Garuda, CV Abdi Santosa, CV Sinar Jaya Terang, dan PT Niaga Mas Makmur. Lalu pada diagram batang Itu berada di antara 150 juta sampai 200 juta. di dalam diagram tabel itu sendiri Kategori paling tinggi itu ada di minuman dengan total penjualan 28,55%, Sales yang atas nama Dewi Ratnasari dengan 29,47%, nama produk tertinggi itu ada Soda dengan 28,55% penjualan, dan customer itu ada PT Kultur Indonesia dengan total penjualan 22,13%. Oke, kemudian kita masuk ke periode kelima. Bisa dilihat di diagram geografis. Untuk di kota Pantang, total penjualan sebesar 8 juta. Di kota Jepara, total penjualannya 2.525.000. Kemudian kita masuk ke diagram skor, yaitu tingkat kepuasan sebesar 80,25% dengan total penjualan 17.885 dengan target penjualannya itu 800 juta. Kemudian kita ke menu drop down. Di situ ada kategori, Yaitu ya saus, daging kaleng, dan buah. kemudian ada kategori sales, yaitu ada Atas nama Lukas Darmaji dan Naila Subandono. kemudian di nama produk ada, Saus kari, daging kepiting, daging kacang almond, dan belum kering. kemudian di customer ada PT Sayap Biro Abadi, ada PT Majemuk Aneka Jaya, ada PT Nara Butik. kemudian kita ke diagram batang. Untuk penjualannya ada di rentang 15 juta sampai 20 juta. Selanjutnya kita ke diagram tabel. Di situ ada kategori penjualan paling tinggi yaitu ada saus dengan atas nama salesnya yaitu Lukas Darmaji, nama produknya saus kari, dan customer PT Sayap Biro Abadi. Baik, untuk periode yang terakhir ini, pada diagram geografis itu terdapat Penjualan di daerah Medan yaitu sebesar 5.100.000. Kemudian selanjutnya itu terdapat di Balikpapan dengan total penjualan 15.600.000. Selanjutnya terdapat di daerah Banten dengan total penjualan 22.500.000. Kemudian di Jepara itu total penjualan 6.600.000. Kemudian selanjutnya di Malang dengan total penjualan 30 juta. Dan di Pasuruan dengan total penjualan 2.300.000. selanjutnya itu beralih ke kartu skor. Dengan tingkat kepuasan pada periode ini mencapai 78,44% dengan total penjualan sebesar 83.065.000. Kemudian pada selanjutnya dengan target penjualan 800 juta. Dan selanjutnya pada menu drop down itu terdapat kategori sales, nama produk, dan customer. Di bagian kategori itu sendiri Pada periode kali ini itu terdapat buah, selai, sayuran, permen, bumbu, minuman, dan sup yang berhasil terjual. dengan sales yang bekerja pada periode ini atas nama Agus Setiawan, Andreas Niko, Lukas Darmaji, Naila Subandono, Dewi Ratnasari, dan Ina Anike. selanjutnya yaitu nama produk yang berhasil terjual pada periode ini yaitu Boysenberry Split, kemudian apel kering, koktail buah, coklat, pir kering, bumbu cajun, kopi, dan sup krim kerang. dengan customernya itu sendiri yaitu Itu ada PT Kultur Indonesia, PT Perlindungan Garuda, CV Abadi Santosa, PT Niaga Mas Makmur, PT Harian Niagara, PT Haji Mas Jaya Perkasa, dan CV Santosa Jaya. Selanjutnya pada diagram batang menunjukkan total penjualan yaitu terdapat pada rentang 80 sampai 100 juta. Yang selanjutnya pada bagian tabel itu sendiri dapat kita lihat bahwa di bagian tabel kategori itu terdapat buah dengan sebagai komunitas paling tinggi dengan persentase penjualan pada periode ini 29,98%. Kemudian di bagian tabel sales itu atas nama Agus Setiawan dengan total penjualan paling tinggi pada periode ini mencapai 35,03%. Jadi nama produk yang paling laris pada periode kali ini itu Boysenberry Split dengan total persentase penjualan mencapai 27,09%. Dan selanjutnya customer dengan tingkat pembelian paling tinggi itu PT Perlindungan dengan nama produk Boysenberry Split dengan total penjualan itu mencapai 27,09%. Oke, mungkin cukup sekian hasil dari pemaparan kelompok kami. Masih banyak hal yang perlu kami benahi juga dalam pembuatan Google Data Studio. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.